Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kiai melanjutkan pembahasan kita tentang khalifah, manusia sebagai khalifah di muka bumi. Apakah kemudian arti khalifah atau pemimpin ya Kiai ya, itu hanya sebatas memimpin antar manusia atau lebih luas lagi sebetulnya Kiai? Lebih luas lagi. Jadi kalau bicara tentang kepemimpinan manusia, itu kan kepemimpinan semua yang terkait dengan kehidupan di dunia ini. Dia memimpin dari aspek misalnya keduniawian, dia juga memimpin dari aspek keagamaan. Jadi yang namanya khalifah itu mengatur bagaimana agama Allah ini diterapkan di muka bumi. Maka dia nanti berbicara tentang aturan sholat. Itu kan tugasnya khalifah. Adapun bentuknya nanti itu bisa berbeda-beda. Misalnya sholat itu membutuhkan apa? Masjid. Masjid di Indonesia dengan masjid di Eropa, dengan masjid di Cina, misalnya dari arsitekturnya itu mungkin berbeda-beda. Tetapi di situ sebetulnya tugasnya seorang khalifah. Dia membuat sarana dan prasarana keagamaan. Dia membuat sarana dan prasarana aturan yang mengatur aspek duniawi atau aspek duniawi yang mendukung aspek agama tadi. Misalnya ya, bagian dari tugas khalifah itu membuat aturan tentang pernikahan, Mbak Eva. Dulu di zaman Nabi, tentu kita nggak pernah tahu ada pernikahan dicatat di catatan sipil. Kenapa? Karena boleh jadi kehidupannya masih sederhana. Tetapi hari ini ketika kita menghadapi problematika ya kehidupan yang sudah semakin meluas, maka dibutuhkan tata aturan kan. Masing-masing orang harus punya nomor induk kependudukan. Nah, maka nomor induk kependudukan itu akan lahir dari mana? Dari akte kelahirannya kan. Akte kelahiran yang kemudian membentuk kartu keluarga, dan kemudian ada NIK, kemudian turun jadi kartu tanda penduduk atau paspor untuk ke luar negeri. Nah, ini kan menjadi tugasnya khalifah untuk mengatur seperti itu. Apa bentuknya KTP nanti seperti kartu, apa seperti buku, itu diserahkan kepada tugas manusia sebagai khalifah. Pernikahan misalnya, dulu tidak dicatat oleh negara, karena boleh jadi kebutuhan itu tidak ada. Hari ini pernikahan itu dicatatkan secara resmi di negara. Untuk apa? Untuk memitigasi resiko kan. Pengkhianatan dari pasangan masing-masing yang kemudian menafikan pernikahan itu. Nah, ini sebenarnya semuanya menjadi tugas seorang khalifah terkait dengan kehidupan kemanusiaan. Dengan hewan misalnya, ya, kita bisa lihat aturan agama ini juga mencakup tata kelola tentang hewan. Bagaimana menyembelih binatang, bagaimana konservasi. Nih, yang kalau kita lihat nih kan banyak binatang-binatang yang boleh jadi ya 20 tahun lagi musnah. Kalau kemudian tidak dilakukan penangkaran, mungkin anak cucu saya nggak bisa lagi lihat harimau Sumatera. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini menjaga bagaimana harimau Sumatera tetap ada, bagaimana ekosistem misalnya, bagaimana kondisi udara, kaitan dengan ozon, itu semua sebetulnya adalah tugas manusia sebagai khalifah. Jadi tidak hanya semata-mata khalifah itu mengatur urusan bernegara begitu ya, karena kan kalau khalifah ini kan suka dikait-kaitkan Kiai dengan pemerintahan dan lain sebagainya begitu ya Kiai. Itu juga menarik Mbak Eva. Khalifah itu kan memang menjadi sebutan ya yang disematkan kepada kepala pemerintahan ya pada masa peradaban Islam. Tetapi kalau kita pelajari sejatinya, yang namanya khalifah itu menjadi sebutan, panggilan dan penamaan itu kepada sistem bernegara yang berbeda-beda. Misalnya ya, orang sering sederhana mengatakan sistemnya khilafah. Tapi khilafah dalam Islam itu contohnya itu sebenarnya berbeda-beda. Misalnya dari Rasulullah ke Sayyidina Abu Bakar, itu kan Rasulullah tidak pernah menunjuk orang, hanya memberi kriteria, memberi isyarat. Sayyidina Abu Bakar sudah jadi imam, rumahnya itu punya akses yang mudah ke Masjid Nabawi misalnya. Dengan pemahaman sahabat dari isyarat-isyarat itu, yang paling pantas adalah Sayyidina Abu Bakar. Satu, nanti Sayyidina Abu Bakar begitu mau wafat itu menunjuk langsung loh Sayyidina Umar. Ditunjuk langsung, saya mau pengganti saya itu adalah Umar. Dia tanyakan kepada rakyatnya, kalian setuju enggak? Setuju. Tetapi persetujuan ini sebetulnya lahir dari penunjukan seorang Khalifah Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Nanti Sayyidina Umar penggantinya, itu berbeda lagi sistemnya.
Sistemnya apa? Kata Sayyidina Umar, saya mau membentuk KPU. Panitia pemilihan umum nih. Terdiri dari siapa? Sahabat-sahabat utama Rasulullah yang dulu dijamin oleh Rasulullah al-mubasysyaruna bil jannah. Ini ada 6 orang yang tersisa. Ini menjadi panitianya. Anak saya, Abdullah bin Umar itu mengurusi tata administrasinya saja, pencatatannya. Nanti yang 6 orang ini turun Mbak Eva, ke pasar-pasar, ke kampung-kampung untuk mendengarkan siapa sih yang mau dinominasikan sebagai calon pemimpin. Maka muncul 2 nama orang kan. Yang pertama adalah Sayyidina Ali dengan Sayyidina Utsman. Kemudian ditanya lagi nih dari mereka-mereka. Seakan-akan banyak yang condong, kedua-duanya baik, tapi mereka ingin perubahan tipikal kepemimpinan warna. Sayyidina Ali itu dianggap sama dengan Sayyidina Umar. Mereka memilih Sayyidina Utsman. Maka diangkat. Caranya begitu. Nanti Sayyidina Utsman itu tidak punya sistem lagi kan ketika pergantian dengan Sayyidina Ali. Nanti kekuasaan Umayyah misalnya, itu hampir sama dengan Majapahit kan. Diambil dari terah keluarga Bani Umayyah. Walaupun namanya khalifah, tetapi sistem pemilihannya itu sudah berbeda dengan khalifah yang 4 ini gitu loh. Itu menunjukkan bahwa yang namanya khalifah itu bukan berarti satu gelar dengan sistem baku tertentu, tidak. Tapi dengan sistem yang terbuka sepanjang zaman. Intinya adalah dibangun dari musyawarah, kesepakatan. Musyawarah itu kan bisa banyak cara kan. Betul. Bisa jadi permusyawaratan perwakilan seperti di masa lalu yang memilih adalah MPR misalnya. Bisa jadi permusyawaratan itu digambarkan dengan suara. Kami bermusyawarah tapi melalui penghitungan suara. Dan itu semuanya terbuka. Tetapi intinya tugasnya adalah bermusyawarah, keadilan, menjaga kesejahteraan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Dan semoga apa yang tadi Kiai sampaikan juga nanti akan terwujud di Indonesia ya Kiai. Amin, Karena kita juga Itu mau tugas menghadapi kita. pemilu ya. Tugas kita adalah membuat negeri ini ya sejahtera, adil dan makmur. Itu inti tugas dari seorang khalifah. Baiklah Kiai, terima kasih Kiai. Baik. Waktu kita sayang sekali sudah habis. Baik. Terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan di episode berikutnya. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.